Ibu Kaisar Naga. Hati-hati, hati-hati. Ubi bakar. Candi Preman Jalanan. Ubi bakar. Kebala, Cobalah, ubi bakar kami. Enak. apakah kamu sudah membayar uang perlindungan dan berani mendirikan warung di sini? Bos, kami hanya mencari nafkah. Usaha kecil. Saya mohon berbaik hati. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Saya mengerti. Saya akan pergi sekarang. Pergi sekarang. Apakah aku menyuruhmu pergi? Berhenti. Yin Xiu adik perempuan Yan Wuji. Berhenti. Apa yang sedang kalian lakukan? Mama. Kalian bahkan berani menindas orang tua penjual ubi bakar. Kamu putrinya Kap. Ya. Jika kalian berani menindas ibu saya lagi, saya akan memanggil polisi. Panggil polisi. Kamu bahkan tidak tahu siapa kami. Tangkap dia, bawa dia pergi. Baik, Tidak. nenek tua. Kamu berani melawan aku. Bergerak. Kalian bajingan. Semoga kalian mati mengenaskan. Pergi. Lepaskan saya. Kakak Long ada di dalam. Dalam suasana hati yang baik kelihatannya. Hati-hati. Kakak Long. Long Long Kuil Yaki. Kakak Long. Anda membuat saya takut setengah mati. Kakak Lon. Kakak Lon. Ini adalah pembayaran bulan lalu. Tidak buruk. Ayo, saudara-saudara pergi. Hal yang aku suruh kamu lakukan. Bagaimana hasilnya? Selesai. Tapi, ada sedikit kecelakaan. Kecelakaan kecil apa? Orang tua itu tidak tahan siksaan, meninggal setelah beberapa kali percobaan, jadi aku membuangnya di selokan. Tapi, masih ada gadis kecil yang hidup. Yang hidup sudah cukup baik, tidak hanya hidup, tapi juga sangat cantik. Apel, kamu bermain dengannya. Tidak bisa menahan diri. Ya, aku bermain dengannya beberapa kali. Sangat basah. Benar. Bawa dia ke sini cepat. Biarkan aku merasakannya. Baik. Xiaoli, bawa gadis itu kembali kepadaku, ya. Setelah kakak Daolong selesai bermain dengannya, jika kamu tidak puas, jangan membuatku penasaran. Bawa dia ke sini sekarang, kakak Lon. Aku punya sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku harus bertanya. Tanya, ada apa? Mereka hanya penjual ubi jalan. Seorang ibu dan anak perempuan. Mengapa kakak Lon menangkap mereka? Kamu pikir aku ingin menangkap mereka? Itu adalah kekuatan di balik layar. Sangat menakutkan sehingga kau tidak bisa membayangkan siapa itu. Sebuah kekuatan yang menakutkan. Lepaskan saya. Lepaskan dia. Menyiksamu siang dan malam. Masih punya kekuatan untuk melawan. Kalian membunuh ibuku. Saya pasti tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Jalan. Kau sampah masyarakat. Masih berani mengancamku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Tunggu. Jika kau melukainya, bagaimana kita akan bersenang-senang? Baiklah, kakak Lon. Hanya menakutinya sedikit. Hanya menakutinya. Perhatikan baik-baik. Itu kakak Lon. Layani kakak Lon dengan baik. Kalau tidak, aku akan mengirimmu untuk bertemu ibumu. Dia benar-benar lembut di sekujur tubuh. Biarkan aku bersenang-senang dengannya. Benar-benar. Aku hampir lupa. Aku harus menelepon Tuan Ape dulu. Dan menelepon. Halo. Tuan Abe. Aku sudah menangkap orangnya. Haruskah aku mengirimnya kepadamu? Atau kau akan datang menjemputnya sendiri? Baik, aku akan menunggumu di sini. Kalau begitu biarkan aku dulu, sepuasnya, bersenang-senang. Dan kemudian, aku akan mengirimmu pergi. Kemarilah sayang. Tolong.
Apa kau lahir di tahun anjing? Pergi, tahan dia untukku. Ayo, lenggan. Berhenti. Kamu mencari mati. Siapa kau? Kakak, selamatkan saya. Jadi kau kakaknya. Aku mencarinya kemana-mana. Berencana untuk membungkam kalian berdua. Aku tidak menyangka dia akan datang sendiri ke pintuku. Ibuku dibunuh olehmu. Dan dibuang ke selokan. Benar sekali. Lagi pula kami tidak berencana membiarkanmu pergi hidup-hidup. Tidak ada salahnya memberitahumu mengapa membuang-buang kata padanya. Bunuh saja dia langsung. Bergeraklah. Nak, jangan main-main. Atau aku akan membunuhnya. Aku menyarankanmu untuk melepaskannya. Jika tidak, kamu akan berharap kamu mati. Kau berani mengancamku. Apa kau tahu siapa aku? Aku menyarankanmu untuk pergi dengan cepat, sebelum orang penting itu tiba. Kalau tidak, kau akan kehilangan nyawamu. Karena itu masalahnya. Maka aku akan bertindak sesuai aturanku. Jangan mendekat, jangan mendekat. Bajingan, kau berani memukulku. Semuanya, apa yang kalian lihat, serang. Bos, kami hanya pekerja paruh waktu. Keluar. Apakah kamu baik-baik saja? Kakak, saya oleh mereka. Oleh mereka. Kakak, aku salah, aku salah. Aku akan membayar kerugiannya. Kamu belum bertemu iblis kan? Aku akan membiarkanmu bertemu dengannya. Bos? Bos, aku salah. Tolong ampuni aku ya, bos. Kuamlon, apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Abi Kuil Yaki. Abe. Abe. Anak ini, baru saja kami sudah menguasai gadis ini. Mengandalkan keterampilan seni bela dirinya yang unggul, dia menyerang anak buahku dan melumpuhkan mereka sepenuhnya. Hanya dia. Bolehkah aku bertanya, siapa kau? Dia adalah kakak laki-lakinya. The film was Tangkap dia. translated and narrated by M Media. Sekarang giliranmu. Apakah kamu akan bunuh diri, atau aku yang akan melakukannya? Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan teknik pedang fusangku. Bicara. Mengapa kamu menyentuh keluargaku? Sebaiknya kau jangan menyentuhku. Kekuatan di belakangku adalah sesuatu yang tidak bisa kau provokasi. Kekuatan apa yang ada di belakangmu? Aku adalah dari kuil Yaki. Sebaiknya kau lepaskan aku. Sekarang berlutut dan minta maaf. Aku akan meminta atasan saya. Dan mungkin mengampuni nyawamu. Siapa atasanmu? Atasanku adalah Master Ritual Agung Kuil Yaki, Nyonya Chiyoko. Beritahu aku, di mana dia? Mengapa aku harus memberitahumu? Apa kau menyarankan kau ingin menjadi musuh dengan Kuil Yaki? Jika kamu tidak ingin setiap tulang di tubuhmu hancur. Aku bertanya, kamu jawab. Saya tidak tahu. Di manakah Tuan Chiyoko? Setiap kali saya hanya menerima instruksi melalui telepon. Instruksi apa? Untuk menangkap anggota keluarga Anda. Dan kemudian mengirim mereka ke Fusan. Baiklah. Kau boleh mati sekarang. Saya salah. Tolong ampuni saya ya. Saya salah. Saya salah. Ayo pergi.
Beberapa orang yang baru saja keluar telah diserahkan kepada pihak berwenang. Saya meminta penyelidikan menyeluruh terhadap lokasi ini dan penahanan semua personel terkait. Silakan. Ya, Kakak, kita sudah sampai rumah. Istirahatlah lebih awal. Kakak masih ada beberapa hal yang harus diurus. Aku pergi sekarang. Kakak besar, apakah Anda di divisi militer? Ya. Aku meraih sedikit jasa. Atasanku sangat menghargaiku. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Orang-orang itu, mereka memukuli Mama sampai mati. Tenang saja. Baik mereka dalang maupun kaki tangan. Aku tidak akan menyisakan satu pun. Kakak, Istirahatlah lebih awal. Telepon aku jika terjadi sesuatu. Keluarkan dekret Kaisar Naga. Seluruh dunia. Musnahkan kuil Yaki. Tangkap pemimpinnya, dewa jahat. Aku sendiri yang akan menyembelih dewa itu. Bun, saya meledak. Lagi, saya meledak lagi. Saya menang. Siapa? Siapa yang berani menyerang kuil Yaki kami? Bunuh dia. Ini mengerikan Tuan Dewa Jahat. Sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang terjadi? Aula Kaisar Naga telah mengamuk. Semalam, mereka menyerbu beberapa cabang kami. Membantai semua saudara kami. Tidak meninggalkan korban selamat. Apel, Aula Kaisar Naga menyerbu kami. Menurut intelijen, Kaisar Naga mengeluarkan perintah di seluruh dunia untuk memusnahkan kuil Yaki. Kaisar Naga bahkan membual. Membual apa? Kaisar Naga membual bahwa dia akan menangkap yang mulia hidup-hidup dan secara pribadi membantai yang mulia. Itu adalah kesalahan organisasi pengkhianat yang membuatnya marah. Sampah kecil tidak berguna ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Atur jadwal perjalanan saya. Saya harus secara pribadi pergi ke Longchen. Ya, kakak, sarapan sudah di meja. Kalau begitu saya akan pergi bekerja sekarang. Silakan. Kuil Yaki pasti akan menargetkan adik perempuanku. Aku harus melindunginya secara diam-diam. Direktur Huan. semuanya bekerjalah dengan rajin. Yeshiu, kau di sini untuk bekerja. Ya. Selamat pagi Direktur Huang. Carl. Yeshiu, kau. Datanglah ke kantor saya sebentar. Direktur Huang, ada apa Anda membutuhkan saya? Pintu, tutup dulu. Direktur Huang, apakah ada masalah? Saya dengar bahwa kau belum datang bekerja selama beberapa hari. Sesuatu terjadi di rumah baru-baru ini. Sesuatu terjadi di rumah. Itu masalahmu. Tapi perusahaan punya aturannya sendiri. Kau bilang kau tidak datang bekerja beberapa hari terakhir ini. Ini adalah ketidakhadiran tanpa izin. Tolong jangan Direktur Huang. Saya diculik beberapa hari yang lalu. Saya tidak bisa meminta cuti. Bagaimana? Apa kau mengatakan kau masih ingin terus bekerja di perusahaan? Direktur Huang itu salah saya. Anda bisa memotong gaji saya jika Anda mau. Tapi tolong jangan pecat saya. Ibu saya meninggal dunia. Kakak saya menganggur lagi. Saya masih harus membayar cicilan KPR. Sebenarnya, tidak memecatmu juga merupakan pilihan. Mengenai masalah ini, itu tergantung pada apakah kau masuk akal atau tidak. Apa yang Anda coba lakukan? Apa yang saya lakukan? Kau menjadi wanitaku. Dan biarkan saya bersenang-senang. Setelah itu di perusahaan, aku akan melindungimu. Saya punya pacar. Jadi bagaimana jika kamu punya pacar? Orang yang sudah menikah, yang punya suami. Bukankah mereka tetap selingkuh?
Direktur Huang saya bukan orang seperti itu. Tolong hargai diri Anda sendiri. The film was Siu, translated aku and sudah lama narrated mengidamkanmu. by M Media. Aku mulai bergairah. Hari ini, aku akan tidur denganmu bagaimanapun caranya. Sebutkan syaratmu sendiri. Bagaimana? Lepaskan saya. Mencoba pergi. Ibumu sudah meninggal. Pendukungmu sudah tidak ada. Dan kamu masih ingin pergi. Aku memberitahumu. Aku adalah paman kedua dari ibu direktur. Di perusahaan ini. Tidak ada yang berani menyinggungku. Direktur Huang itu, dia benar-benar busuk sampai ke tulang. Tepat sekali. Yishiu pasti sudah dihancurkan olehnya. Apa yang terjadi pada Yesiu? Kantor Direktur Huang. Pergi lihat sendiri. Binatang. Kau mencari mati. Kakak. Kau baik-baik saja. Bajingan. Kamu hanya seorang satpam. Benar-benar berani memukulku. Sebaiknya kau memotong salah satu tanganmu sebagai permintaan maaf. Kalau tidak, kau akan lumpuh seumur hidup. Kamu seorang satpam. Berani menantangku. Percaya atau tidak, aku akan memanggil kapten keamanan ke sini sekarang juga untuk melumpuhkanmu. Hei Shijun. Cepat naik ke sini sekarang juga. Bawahanmu. Benar-benar berani memukulku. Kamu sekarang juga segera. Naik ke sini dan lumpuhkan dia untukku. Nah, kamu tunggu saja. Kamu tamat. Aku ingin melihat bagaimana aku mati. Siapa yang berani memukul Direktur Huan? Apakah kamu ingin mati? Tunggu sebentar. Instruktur Wuji, bagaimana situasinya? Hei Shijun, kenapa kamu bertanya? Cepat lumpuhkan dia untukku. Aku akan mempromosikanmu besok. Instruktur Wuji, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Binatang. Menyerang adikku. Untungnya aku tiba tepat waktu. Direktur Huan, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Hei Shijun, apa yang aku lakukan? Bukan urusanmu. Cepat lumpuhkan dia untukku. Kalau tidak, aku akan membuatmu pergi besok. Instruktur Wuji, lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Aku akan berpura-pura. Aku tidak melihat masalah ini. Baiklah, ini bukan urusan kita lagi. Ayo pergi. Hei Shijun, apakah kamu buta? Beraninya kamu mengabaikan tugasmu. Aku akan membuatmu pergi sekarang juga. Aku akan mengajarimu untuk tidak sombong. Aku akan menunggumu untuk menyelesaikan masalah denganku. Sekarang sudah baik-baik saja. Kau bisa kembali bekerja. Kembali bekerja. Dia pasti akan memecat kita. Kita sebaiknya pergi sendiri saja. Jangan khawatir. Dia tidak bisa memecat kita. Ayo pergi. Wan Bi Ibu Tiri Lin Qingzhen. Kakak kedua, apa yang terjadi padamu? Kakak. Qingchen, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Taman kedua, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Beritahu saya pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Di perusahaan kami, ada seseorang bernama Yeshiu. Dia belum masuk kerja selama beberapa hari dan juga tidak meminta cuti. Aku hanya mengkritiknya sedikit, mengatakan dia meninggalkan posnya tanpa izin. Dia punya kakak laki-laki yang bekerja sebagai satpam di perusahaan kami. Dia mengancamku dan bahkan memukulku. Keterlaluan. Hanya seorang satpam. Ternyata begitu kejam. Ada begitu banyak satpam yang hadir. Tidak ada yang menghentikannya. Kapten keamanan itu Hei Shijun benar-benar mendorong kakaknya. Oleh karena itu, aku dipukuli dengan sangat parah. Lin Qingchen, bagaimana Anda mengelola perusahaan Anda? Orang macam apa yang Anda pekerjakan? Bibi, jangan khawatir. Saya akan menelpon sekarang juga dan meminta tim keamanan publik menangkapnya. Siapa Yehuji? Ini aku. Ada apa?
Presiden perusahaanmu mengajukan laporan, mengatakan kamu dengan sengaja menyerang seseorang, menyebabkan cedera parah yang memerlukan rawat inap. Ayo pergi, ikut dengan kami. Pak polisi, Anda tidak bisa membawa kakak saya pergi. The film Direktur was Huang mencoba translated melecehkan and saya, kakak saya narrated untuk by menyelamatkan saya. Amnesia. Itulah mengapa dia memukulnya. Apakah kamu yang memutuskan? Pergi, bawa dia ke kantor polisi untuk penyelidikan terlebih dahulu. Kalau begitu, Anda juga harus masuk akal. Pergi. Kau mencari mati. Apa? Kamu bilang aku mencari mati. Sudahkah kamu menjelaskan identitasmu sendiri? Kau bersikeras membawaku pergi, benarkah? Jadi bagaimana jika kami melakukannya? Baiklah. Aku akan menelepon. Lalu aku akan ikut denganmu. Aku dibawa ke kantor polisi. Jemput aku nanti. Kamu kenal orang. Kamu pikir semut-semut yang kamu kenal itu bisa melawan keluarga Lin? Bawa dia pergi. Anda tidak bisa membawa kakak saya pergi. Kakak saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu bilang, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau begitu dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jika pahlawan Kaisar Naga tidak meninggalkan kami, berdasarkan Yeontin Gyuk ini, untuk kebutuhan di masa depan, keluarga Lin bersedia mengikuti pahlawan, melalui api dan air. Hanya seorang satpam, melakukan penyerangan, dan cukup sombong tentang itu. Aku akan mengatakannya lagi. Bocah itu yang mengganggu adikku. Itulah sebabnya aku memberinya pelajaran. Masih berbohong? Beritahu saya, apa yang baru saja terjadi? Direktur Lin, Ye Xiu ini belum masuk kerja selama berhari-hari. Direktur Huang memecatnya. Satpam baru ini langsung memukuli orang. Itu tidak benar. Semua rekan kerja di perusahaan mendengarnya. Saya berteriak minta tolong di dalam. Itulah mengapa kakak saya datang membantu. Jika Anda tidak percaya, saya tanyakan pada mereka. Apakah kamu mendengar? Dia berteriak minta tolong. Apalagi yang ingin kamu katakan? Bagaimana Anda bisa berbohong? Aku bisa membuktikannya. Apa yang bisa kamu buktikan? Aku bisa membuktikannya bahwa Xiao Yu dilecehkan oleh Direktur Huan. Itulah mengapa Wuji memukulnya. Apakah kamu melihatnya? Direktur Lin, jangan percaya padanya. Dia dan Ye Wuji ini berteman. Mereka semua membantunya bicara. Omong kosong. Jangan main-main denganku. Lupakan saja si Jun. Biarkan aku pergi bersama mereka. Bantu aku. Jaga adikku baik-baik. Jangan biarkan dia diganggu. Jangan khawatir Instruktur Wuji. Aku pasti akan melindungi saudari Xiao Yu. Tidak apa-apa. Direktur Lin, Wuji benar-benar dianiaya. Tidak perlu bicara lagi. Kamu, I see you. Kalian semua dipecat. Kamu akan menjadi kapten keamanan mulai sekarang. Terima kasih Direktur Lin. Apa yang kamu lihat? Kamu sudah dipecat. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Bersikaplah yang baik. Duduk. Coba bergerak lagi. Kamu sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih bersikap keras padaku. Kamu masih tidak tahu tempatmu. Bukankah? Kamu menelepon untuk mencari koneksi. Mana orang yang kamu telepon? Panggil mereka keluar, untuk menakut-nakuti kami. Dalam 3 menit. Mereka pasti akan sampai di sini. Aku akan menunggu. Dia di dalam. Berikan dia pukulan yang bagus. Saya mau keluar merokok. Nah, kamu sangat tenang. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu menghadapi kematian yang akan datang? Menurutku seharusnya kau yang akan menghadapi kematian. Masih berbicara keras. Saya akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Kamu berani menyerang di sini. Kamu mencari mati. Berhenti. Kapten, anak ini berani melawan. Cepat berikan saya senjatanya. Sampah tidak berguna. Beraninya kamu menyerang sembarangan. Kapten, bukankah kamu menyuruh saya memberinya pelajaran? Masih berani bicara omong kosong. Dewa Perang Yaguan, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Kami tidak akan pernah menggunakan kekerasan terhadap seorang tahanan. Apa maksudmu dia? Dia adalah Dewa Perang Yaguan. Tuan, apa kabar? Mereka memborgolku. Dan mereka menyerangku. Bagaimana menurutmu? Kalian makhluk celaka. Dewa Perang, ampuni hidup saya. Kami tidak tahu. Orang ini adalah atasanmu. Menurut apa yang kau katakan, jika itu warga sipil biasa, kau bisa saja menangkap mereka sesuka hati, dan memukuli mereka sesuka hati. Kami tidak akan berani. Kami tidak akan berani. Pertama tangkap kedua orang ini secara diam-diam. Lalu selidiki secara menyeluruh seluruh kantor keamanan untuk bukti aktivitas kriminal. Mereka yang bersalah. Jangan biarkan satu pun lolos.
Ya, benar Tuan. Ada satu hal lagi yang perlu aku laporkan padamu. Ada apa? Pengawal Kaisar Naga menghancurkan sarang kuil Yaki, tetapi tidak menemukan jejak dewa jahat apapun. Menurut intelijen, mereka sangat mungkin telah datang ke Longcheng dan berencana untuk mengendalikan keluarga Lin, keluarga terkaya, menggunakan ini sebagai modal untuk menghadapi Oulat Kaisar Naga. Baiklah, kalau begitu mari kita gunakan keluarga Lin sebagai bidak catur dan bermain catur yang bagus dengannya. Baiklah, baiklah, baiklah. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana Kakak Jijun? Apakah ada berita? Jangan khawatir Xiao Yu. Aku baru saja berbicara dengan rekan seperjuanganku di telepon. Dia akan mencari cara. Namun, aku tidak bisa menjamin apapun. Bagaimanapun juga pengaruh keluarga Lin di Longcheng terlalu besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu saya baru saja dipukuli sampai mati, dan kakak saya ditangkap lagi. Siapa itu? Ini aku. Itu kakak saya. Saya akan pergi membuka pintu. Kakak, apakah mereka tidak melakukan apa-apa padamu kan? Jangan khawatir, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Maafkan aku Instruktur Huji. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa banyak membantumu. Kakak Jijun jangan katakan itu. Anda membela kami. Dan sekarang Anda terlibat dan dipecat. Kalian semua dipecat. Lin Qingcheng itu, dia terlalu tidak masuk akal. Kakak Jijun akhirnya berhasil menjadi kapten keamanan. Dia masih harus menafkahi orang tua dan anak-anaknya di rumah. Jangan khawatir. Besok, kalian semua akan kembali bekerja. Kembali bekerja. Tapi kita semua dipecat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Lin Qingcheng akan mengundang kalian kembali. Itu tidak mungkin Huji. Kau memukul paman kedua Lin Qingcheng. Ini telah menciptakan permusuhan mematikan. Seluruh keluarga Lin tidak mungkin akan mempekerjakan kita lagi jika ini serius. Semua perusahaan di Longcheng akan memasukkan kita ke daftar hitam. Tunggu saja beritanya. Ada sesuatu yang harus saya urus. Saya akan pergi sekarang. Siapa itu? Baru 3 hari. Dan kamu tidak mengenaliku. Kamu adalah benar-benar Kaisar Naga. Tidak ada yang berani meniru diriku. Karena mereka yang meniru diriku harus mati. Kamu benar-benar Kaisar Naga. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Kamu bilang, dengan Leontin Giok ini, apapun itu, keluarga Linmu akan bersedia membantu. Benar begitu? Ya. Tuan Kaisar Naga, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan keluarga Lin kami untuk bantu? Saya punya seorang teman yang kamu pecat. Apa? Pahlawan Kaisar Naga. Saya memecat temanmu. Namanya He Si-jun. Dia adalah kapten keamanan perusahaanmu. Mengapa harus dia, pahlawan Kaisar Naga? Bagaimana mungkin dia temanmu? Dia bukan orang baik. Mengapa dia bukan orang baik? Sebelumnya, saudari seorang satpam di perusahaan kami tidak masuk kerja selama beberapa hari. Kemudian, dia dipecat oleh direktur personalia ini. Kemudian satpam ini melakukan penyerangan fisik terhadap seseorang. He Si-jun juga angkat bicara untuk satpam ini. Jadi saya memecat mereka. Masalah ini, saya sangat jelas tentang itu. Direktur personalia inilah yang menyerang Ye Xiu, yang memprovokasi satpam untuk bertindak. Kamu melindungi penjahat. Begitukah duduk perkaranya? Apakah kamu mempertanyakan saya? Tidak. Tentu saja saya percaya Anda pahlawan Kaisar Naga. Baiklah. Kalau begitu semua orang yang kamu pecat, kamu harus mengundang mereka kembali sendiri. Mengundang mereka semua kembali. Apakah ada masalah? Tidak. Besok, saya akan mengundang mereka semua kembali. Juga, kapten keamanan baru yang kamu promosikan, dan karyawan yang terlibat dalam insiden itu, pecat mereka semua. Ini, Mereka semua tahu kebenarannya. Tetapi demi menjilat atasan mereka, mengabaikan fakta dan memberikan kesaksian palsu, orang semacam ini harus dihukum berat. jika memang begitu masalahnya. Jika ini adalah kebenarannya, saya pasti akan memecat mereka semua. Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Tangani diri kalian dengan tepat. Ini saya kembalikan ini padamu.
Pahlawan Kaisar Naga, tunggu sebentar. Apakah ada hal lain? Saya ingin tahu, apakah pahlawan Kaisar Naga berkenan untuk meninggalkan metode kontak? Dengan begini akan lebih mudah untuk membalas budi Anda nanti. Menjadi orang yang jujur adalah balasan terbesar bagiku. Dalam hidup ini, apakah saya masih punya kesempatan untuk menjadi wanitanya? Direktur Lin. Benarkah, Direktur Lin? Kita bisa melanjutkan kembali bekerja. Bagus, bagus, bagus. Kami akan segera kembali. Kakak-kakak, Anda benar-benar memprediksinya dengan akurat. Direktur Lin memanggil kita kembali bekerja. Cepat bangun, cepat bangun. Jangan terburu-buru, bangunlah. Bangun, bangun. Saya akan menelpon kakak Ji Jun segera. Oke. Tidak pernah menyangka ini. Instruktur Wuji, keahlian Anda ternyata telah membawa Anda pada nasib yang sama dengan saya, bekerja sebagai penjaga keamanan. Hidup ini tidak terduga. Apapun mungkin terjadi. Dulu saat Anda mengajari kami semua berpikir bahwa dengan kemampuan Anda pasti akan menjadi pilar bangsa. Kapten He, Direktur Lin, apa instruksi Anda? Anda adalah petarung terbaik di Departemen Keamanan perusahaan kami, bukan? Tidak. Itu Wuji. Dia. Keterampilan apa yang mungkin dia miliki yang lebih hebat dari milik Anda? Dia pernah menjadi instruktur khusus untuk Departemen Perang. Keahlian saya bahkan tidak 1/1000 dari keahliannya. Begitukah? Hari ini saya akan bertemu sosok kejam dari dunia bawah. Apakah Anda berani ikut dengan saya? Lagi pula aku belum melihat dunia. Apa salahnya melihatnya? Jika Anda belum melihat dunia, maka jangan menyombongkan diri. Sosok kejam dari dunia bawah mungkin akan menebas orang kapan saja. Saya pernah mendengar tentang mereka. Saya seharusnya bisa menanganinya. Ketika saatnya tiba, jangan sampai ketakutan setengah mati atau mengompol dan membuat saya kehilangan muka. Direktur Lin mohon tenang. Preman biasa. Tidak bisa melukainya sedikit pun. Baiklah, ikutlah dengan saya. Kakak Hu, Lin Qinceng itu mungkin tidak berani datangkan. Kalajengking bawahan Hu tersenyum. Hu tersenyum balai harimau surgawi. Menurutmu, dia punya nyali untuk menolak otoritas balai harimau surgawi. Itu benar. Direktur Lin ada di sini. Cukup tepat waktu, bukan? Kakak Hu mengundang saya. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Keluarga Lin Anda. Dengan perusahaan sebesar itu, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Kakak Hu, bisnis macam apa yang mungkin bisa kita diskusikan? Kami lelah berkelahi dan membunuh. Setiap hari. Kami ingin belajar dari Anda dan melakukan sesuatu yang sah. Oleh karena itu, saham grup Qinceng Anda. Bisakah Anda mengalihkan sebagian kepada kami? Saya benar-benar minta maaf. Semua saham grup Qinceng kami hanya dapat dimiliki oleh karyawan perusahaan. Selalu tertutup bagi orang luar. Direktur Li, apakah Anda memperlakukan saya seperti orang luar? Kakak Hu, Anda pasti bercanda. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur kami. Saya tidak bisa membuat keputusan sendiri. Mohon maafkan saya, Kakak Hu. Itu mudah ditangani. Saya akan menikahi Anda, menjadi menantu keluarga Lin Anda. Dan bukankah itu akan menyelesaikan segalanya? Kakak Hu, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Anda sudah memiliki beberapa anak. Apa masalahnya jika saya punya beberapa? Jika kita menikah, kita bisa bercerai lagi. Jika kita bercerai, kita bisa menikah lagi. Selama Anda bersedia. Saya bersedia. Bukankah itu cukup? Tidak mungkin. Apakah Anda berpikir bahwa di Longjiang ada sesuatu yang balai harimau surgawi kami tidak bisa capai? Apel, saudaraku, mengapa membuang-buang kata untuknya? Jika dia tidak setuju, kami akan menggunakan metode kami sendiri. Direktur Lin, apakah Anda mengerti apa maksud saudara saya sekarang? Itu berarti apapun yang balai harimau surgawi kami bertekad untuk lakukan harus tercapai. Ini hanyalah masalah. Apakah Anda melakukannya dengan sukarela? Atau jika kami menggunakan metode kami sendiri? Direktur Lin, bagaimana Anda memilih? Direktur Lin sudah menolakmu. Apakah kamu tidak bisa memahami bahasa manusia? Nah, apa yang kau katakan?
Apakah kau mencari mati? Kakak Hu, jangan marah. Mari kita bicarakan baik-baik. Bicarakan baik-baik. Baiklah. Jika kau menjadi wanita saya akan mengendalikan keluarga Lin mulai sekarang. Apa yang tidak bisa didiskusikan? Kamu mencoba merebutnya secara terang-terangan, bukan? Saya menolakmu atas nama Direktur Lin, dan selagi saya melakukannya, saya akan memberimu sebuah kata pergi. Nak, apakah kau bosan hidup? Kala jengking, bunuh dia. Kakak Hu, mohon jangan marah. Wuji, jangan banyak bicara. Cepat minta maaf kepada Kakak Hu. Direktur Lin menyingkirlah. Hari ini, saya akan memberi mereka pelajaran yang bagus. Benar-benar mencari mati. Nak, kau berani melawan. Jadi bagaimana jika kamu punya pistol? Coba sentuh aku. Nah, apakah kau pikir kau sangat terampil dalam berkelahi? Ribuan saudara saya di Balai Harimau Surgawi. Begitu berita menyebar di Longchamp, kau tidak akan selamat. Kamu mengucapkan satu ancaman, dan aku akan menembakmu. Mari kita lihat apakah kamu lebih nakal, atau aku lebih kejam. Kau ingin masuk penjara, bukan? Silakan terus mengancamku. Kau kejam. Apakah tidak cukup bahwa saya kejam? Selama kamu masih memiliki satu kaki yang tersisa, kamu harus bangun dan berlutut di hadapanku. Kalau tidak, saya akan menembak seluruh tubuhmu sampai berlubang-lubang. Kau menyebabkan masalah bagi keluarga Lin. Wuji, lupakan saja. Mari kita cepat pergi. Menembakkan senjata api melanggar hukum. Direktur Lin, saat berurusan dengan penjahat semacam ini, kamu harus membuat mereka benar-benar tunduk dan patuh. Saya menyerah. Saya menyerah. Berhenti memukul saya. Jika Anda memukul saya lagi, saya akan mati. Ingat ini, jika kamu berani menyakiti keluarga Lin di masa depan, saya akan membuatmu lenyap tanpa jejak. Apakah kamu ingat? Saya ingat. Sekelompok bocah kecil. Direktur Lin, ayo pergi. Mengapa Anda begitu impulsif? Anda langsung menembak. Konsekuensi dari tidak impulsif adalah kamu menikahi Hu yang tersenyum dan menyerahkan keluarga Lin kepadanya. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Tapi Balai Harimau Surgawi, pengaruh mereka sangat signifikan di Longcheng. Dia pasti akan membalas dendam kepada kita. Alasan para penjahat itu sangat tidak bermoral dan mencoba peruntungan mereka. Justru karena kamu takut, semakin takut Anda, semakin berlebihan dia. Saya mengerti prinsipnya. Namun, penjahat putus asa semacam ini, kita tidak bisa memprovokasinya. Tidak ada yang tidak bisa kita provokasi, karena saya telah mengambil tindakan untuk Anda dalam masalah ini. Apapun yang terjadi selanjutnya, saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Kalau begitu, Anda mulai sekarang, 24 jam sehari, harus tetap di sisi saya. Jadilah pengawal pribadi saya. Bagaimana? The film was translated Ayo pergi. and narrated by M Media. Beberapa hari ini, saya harus 24 jam sehari di sisi Lin Qingseng, melindunginya. Anda diam-diam melindungi adik saya. Lihat, apakah orang-orang dari kuil Yaki akan terpancing. Anda tidur di kamar ini. Baik. Hu tersenyum yang menyerang keluarga Lin. Sangat mungkin adalah rencana kuil Yaki. Meskipun Hu tersenyum telah diberi pelajaran, pasti akan ada tindakan lebih lanjut nanti. Dasar binatang, apa yang Anda lakukan? Saya juga bersiap untuk mandi. Anda masih berani bicara. Keluar. Dasar binatang. Saya benar-benar terlihat olehnya. Ini benar-benar mengundang serigala masuk rumah.
Dasar binatang, apakah Anda melihat semuanya barusan? Saya punya dua mata. Apakah menurut Anda saya melihatnya? Saya akan memecat Anda. Apakah Anda yakin? Cepat keluar sini. Ini yang Anda katakan. Nanti. Jangan berani-berani meminta bantuan saya. Anda tidak perlu datang ke perusahaan besok. Dan saudara perempuan Anda, kalian berdua dipecat. Benar-benar tidak tahu malu sampai kelewatan. Barang-barang yang awalnya saya tinggalkan untuk pahlawan Kaisar Naga. Anda melihat semuanya. Pergi ke neraka. Apa yang Anda lakukan? Dasar binatang, apalagi yang ingin Anda lakukan? Saya tidak sengaja melihat tubuh Anda barusan. Mata saya kotor. Saya akan mencucinya. Anda, Ingat. Jangan berani-berani meminta bantuan saya. Anda pikir Anda siapa? Selama saya punya uang, saya akan menyewa 1000 pengawal. Anda bahkan tidak berarti apa-apa. Baik, tenang saja. Baiklah, tidak masalah. Kita akan bicara lagi. King Cheng, apakah kamu sibuk? Bibi, ada apa? Bibi ingin datang dan meminta maaf padamu. Minta maaf? Untuk apa? Begini, aku kembali dan menemukan paman keduamu dari pihak ibu, dan dengan cermat memahami jalannya peristiwa. Memang dia yang pertama menyerang Yishu, satpam itu baru memukulnya setelah itu. Aku bahkan seharusnya berterima kasih padanya. Untungnya dia tidak menempuh jalur Film hukum. was Kalau tidak paman translated keduamu and dari pihak ibu, narrated by harus N masuk Media. penjara. Jeti, aku ingin mengundangnya pulang untuk makan malam. Tolong bantu aku menyampaikan pesan ini. Bibi, aku sangat senang kamu mengerti penalaran ini. Baiklah, aku akan membantumu mengatur makan malam dengannya. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Aku akan berbelanja sekarang. Aku akan menyiapkan lebih banyak untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Oke. Jalan. Satpam sialan. Kalian berdua bersiaplah untuk mati malam ini. Apa? Ibu Anda ingin mengundang saya makan malam? Benar. Karena terakhir kali, mengenai adikmu yang menjadi sasaran oleh paman keduaku. Dia ingin meminta maaf. Jika ibu Anda benar-benar memiliki kesadaran ini, saya bersedia memberinya kesempatan. Kalau begitu sudah beres. Wanita itu sepertinya bukan orang baik. Dia juga sangat sombong. Tidak mungkin baginya untuk merendahkan diri, untuk meminta maaf kepada saya seorang penjaga keamanan belaka. Jadi, apa yang dia coba lakukan? Ayah, Kau adalah direktur. Kau harus mengerti. Menjaga jarak dari karyawan bawahan. aku tahu. Itu Bibi yang memintaku untuk mengundangnya kembali makan malam. Aku mengingatkanmu. Agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang licik rendahan itu. Dia dimanfaatkan. Mempermalukan statusmu. Dan merusak reputasi keluarga Lin kita. Ayah, jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak punya selera, aku tidak akan pernah memilih seorang satpam. Uang dan kekuasaan hanyalah pakaian luar. Anda benar-benar tidak perlu terlalu sombong. Satpam. Apa katamu? Saya menyuruh Anda untuk menghilangkan kesombongan Anda. Kau memberitahuku bagaimana melakukan sesuatu. Anggap saja saya. Kurang ajar. Kau satpam bau. Berani berbicara padaku dengan sikap seperti itu. King Chen. Pecat dia segera. Ingat ini. Anda yang membuat saya pergi. Ketika grup menghadapi masalah, ingatlah untuk tidak mencari saya. Grup kami mendominasi Longchem. Kita akan menghadapi masalah. Bahkan jika kita menghadapi masalah, itu tidak akan perlu mencari satpam kecil sepertimu kan. Anda akan segera tahu. Tunggu. Wuji, jangan pergi. Lin tua. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu marah tanpa alasan? Seorang satpam berani membantahku. Suruh dia pergi cepat. Jangan biarkan dia mengotori rumahku. Lin tua, hentikan omong kosongmu. Aku yang mengundang Wuji makan malam. Dia adalah pengawal pribadi King Cheng. Jika kamu mengusirnya, siapa yang akan bertanggung jawab atas keselamatan King Cheng? Keluarga Lin kami bernilai ratusan miliar. Ahli macam Apple yang tidak bisa kami temukan. Dia ini Apple. Apa yang kamu bicarakan? King Cheng berkata, satpam itu menyelamatkan hidupnya. Menyelamatkan hidupnya.
Tidakkah kau berpikir tentang skema apa yang sedang dia rencanakan? Menawarkan bantuan tanpa diminta. Berarti pengkhianatan atau pencurian. Orang rendahan seperti dia, yang tidak sukses sendiri, akan mencoba segala cara dan menggunakan metode tidak bermoral untuk menaiki tangga sosial. Dia ingin menggunakan metode ini untuk masuk ke lin kami. Mimpi saja. Lin bangun. Anda tidak tahu siapa saya. Seseorang seperti putri Anda berlutut dan memohon kepada saya. Saya tetap tidak akan menginginkannya. Benar-benar bodoh. Sombong. Pergi dari sini. Baik. Saya pergi. Kalian semua bersenang-senanglah perlahan. Wuji? Wuji? Jangan dimasukkan ke hati. Kita akan makan sekarang. Saya tidak bisa makan hidangan ini. Kalian semua makan pelan-pelan saja. Jangan hentikan dia. Biarkan dia pergi. Semakin jauh dia pergi semakin baik. Lin tua, jangan marah lagi. Wuji adalah tamu yang aku undang. Apa kau gila? Mengundang seorang satpam menjadi tamu. Cepat suruh dia pergi. Kau. Segera bawa dia dan memecatnya dari grup. Lin Senjian. Ingat apa yang baru saja kamu katakan. Apa kau mengancamku? Kamu akan mengerti. Wuji? Bebek yang hampir matang ini. Ternyata terbang pergi. Sudahlah, aku akan meracuni ayah dan anak ini dulu. Setelah mereka mati, keluarga Lin akan menjadi milikku. The film was Lupakan saja. translated King Cheng, and mari narrated by bersiap-siap. M Media. Mari makan. Ayah, ayo makan. Huang Mei mengundang saya makan malam. Pada dasarnya mencurigakan. Ketika saya pergi dia benar-benar mengubah kebiasaannya, agresivitas dan keangkuhan. Dia bahkan berusaha keras agar saya tetap tinggal. Tampaknya, dia bermaksud untuk mencampuri makanan. Artinya, dia ingin menyingkirkan ayah dan anak perempuan Lin bersama. Huang Mei tidak akan melakukan hal seperti ini. Mungkin atas perintah dari kuil Yaki. Lin tua minum sup. Tenanglah. Baiklah. Ayah, minum lagi. Sup ini terlihat lezat. Kau harus ingat. Satpam itu harus dipecat. Baru-baru ini, Balai Harimau Surgawi terus-menerus mencari masalah dengan kita. Menurutku dia cukup cakap. Bagaimana jika dia bisa membantu keluarga Lin kita? Kemampuan apa yang dia miliki? Keluarga Lin kami, dengan aset bernilai ratusan miliar, tentu saja tidak kekurangan ahli untuk perlindungan. Sebentar lagi aku akan menelepon Longcheng, Akademi Seni Bela Diri. Aku akan menyuruh mereka mengirim ahli untuk dipekerjakan. Baiklah, aku akan memecatnya sebentar lagi. Jika dia dipecat biarlah, cepat makan hidangannya, makan lebih banyak. Ayah, ada apa denganmu? Berhenti bicara terlalu banyak. Mulut dan hidungmu, keduanya berdarah. Aku akan menelpon. Aku akan menelpon. Perutku juga sakit sekali. Cepat. Cepat telepon 120. Mengapa memanggil siapapun? Bukankah lebih baik menderita seperti ini saja? Huang Mei. Apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa bahwa dalam keadaanmu saat ini, bahkan penyelamatan pun akan terlambat. Sebaiknya kamu berbaring di sini dan beristirahat dengan baik. Bibi, berhentilah bercanda. Cepat telepon. Jika kita lebih lambat sedikit saja, akan terlambat. Aku merasa ususku robek sekarang. Benarkah? Jadi kamu juga mengalami penderitaan seperti itu? Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Seorang satpam memukul kakakku. Dan kamu malah membantunya. Apa sebenarnya maksudmu? Lihat situasinya. Kenapa kau masih membicarakan ini? Cepat telepon jalur darurat. Lin Zhenjiang, Lin Zhenjiang. Hentikan harapan delusimu. Malam ini, kamu dan putri kesayanganmu harus mati. Huang Mei. Kau. Apa yang akan kau lakukan? Sudah sampai seperti ini, apakah kamu belum mengerti? Aku yang memberikan racun ini.
Kau yang memberikan racunnya. Apa yang ingin kau capai? Bukan kan? Aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak berbuat salah padaku. Tapi apa yang kuinginkan? Jauh dari cukup. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku menginginkan nyawamu. Aku menginginkan seluruh keluarga Lin untuk berada dalam genggamanku. Sayang sekali. Satpam itu diusir olehmu. Kalau tidak malam ini, dia akan bergabung dengan kalian berdua di neraka. Tidak perlu kasihan. Saya kembali untuk membiarkanmu meracuni saya lagi. Bukankah itu bagus? Mengapa kamu kembali? Bagaimana jika saya memberitahumu? Saya tahu sejak awal bahwa kamu berencana untuk meracuni kami. Tidak, kamu tidak mungkin tahu. Seseorang sepertimu tidak masuk akal, wanita. Bagaimana mungkin kamu meminta maaf padaku? Permintaan maaf adalah satu hal. Mengapa kamu juga mengundang saya makan malam? Bukankah kamu hanya ingin menggunakan makan malam itu untuk mencampuri sesuatu? Saya awalnya bermaksud untuk di meja makan, mengungkapkan sifat aslimu. Sangat disayangkan bahwa ayah dan anak perempuan keluarga Lin buta dan bodoh, dan mengusir saya. Mereka pantas diracuni. Kakak. Ini semua salahku. Tolong selamatkan aku cepat. Dengan kemampuan saya benar-benar bisa menyelamatkanmu. Sayangnya, saya tidak ingin menyelamatkanmu. Apa yang harus dilakukan? Kakak. Ini semua salahku. Asalkan kau bisa menyelamatkanku. Aku akan menikahkan putriku denganmu, mengakui kau sebagai menantuku. Apakah kamu pikir saya akan menyukai putrimu? Benar. Jangan inginkan perempuan jalang itu. Selama kamu membantuku merahasiakannya, mari kita bunuh mereka bersama. Aku akan menjadi wanitamu. Kita akan berbagi kekayaan dan kejayaan. Apakah kamu gila? Apakah kamu pikir saya akan merendahkan diri sampai tingkat apa untuk menyukai seseorang seperti wanita tua sepertimu? Jadi bagaimana jika aku wanita tua? Selama aku menjatuhkan keluarga Lin, aku akan memiliki aset bernilai miliaran. Pria macam apa yang tidak bisa kutangani? Seorang satpam sudah merupakan pencapaian tinggi. Ye Wuji, cepat, cepat telepon 120. Aku sekarat. Cepat telepon 120. Abaikan dia, bekerja sama denganku. Aku akan memberimu 100 juta. Orang macam apa yang kamu pikir saya ini? Bahwa saya akan menyukai 100 juta darimu? Kamu benar-benar berani memukulku. Lihatlah penampilanmu yang tercela. Saya hanya ingin memukulmu. Kamu benar-benar berani mengancam saya. Aku tidak tahan lagi. Selamatkan aku. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Aku tahu aku salah. Asalkan kau menyelamatkanku, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Baiklah, mulai sekarang, kamu dan putrimu akan menjadi budak saya, menaati setiap perintah saya. Apakah itu tidak apa-apa? Baik-baik. Bagaimana denganmu? Oke. Cepat telepon. Cepat selamatkan aku sekarat. Baiklah. Karena mulai sekarang, kalian semua akan mendengarkan saya. Saya akan memberimu satu kesempatan lagi. Ayo. Pertama minum obat ini. Untuk menenangkan dirimu. Ye Wuji, kamu tidak bisa menyelamatkan mereka. Jadi bagaimana jika saya menyelamatkan mereka? Sejujurnya, aku punya backingan kuat. Semua ini adalah niat mereka. Jika kamu berani merusak rencana mereka, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Begitukah? Hebat sekali. Saya sangat takut sekarang. Jeti, bekerja sama denganku. Bunuh mereka, dan semuanya masih bisa diselamatkan. Kalau tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu masih berani mengancam saya. Berbaringlah dan jangan bergerak. Setelah saya menyelamatkan mereka, saya akan membereskan urusan denganmu dengan benar. Makanlah. Makanlah. Ikutlah saya ke dalam rumah. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu setuju menjadi budak saya, kamu harus mendengarkan saya. Bagaimana? Kamu tidak berencana untuk menepati janjimu. Kalau tidak,
Kalau tidak mungkin lain hari. Aku merasa tubuhku sedikit tidak nyaman. Apa yang kamu pikirkan? Saya sedang mengobati penyakitmu. Darah beracun itu telah dibersihkan. Ini tidak serius. Aku tidak akan mati sekarang kan? Bahkan Raja Neraka harus mendengarkan saya. Bagaimana menurutmu? Terima kasih. Aku terlalu bodoh sebelumnya. Telah memandangmu seperti itu. Hanya manusia biasa. Semua dangkal. Itu tidak penting. Bangunlah. Biarkan saya mengobatimu. Baiklah, The film was translated and narrated by M Media. Selesai. Sekarang sudah baik-baik saja. jalan. Lihat saja aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti memukul. Aku salah. Aku salah. Wanita kejam. Aku memberimu makanan dan minuman. Namun kau mencoba meracuniku sampai mati. Dan merebut kendali perusahaanku. Aku harus memukulmu sampai mati. Dia hanyalah Tian. Membunuhnya tidak akan membantu. Apa kau mengatakan? Dia bertindak atas perintah. Bukankah dia sudah mengatakannya? Ada kekuatan di belakangnya. Jika tidak hanya berdasarkan dirinya. Dari mana dia mendapatkan racun sekuat itu? Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Benar. Mengandalkan dia sendirian. Dia tidak mungkin melakukan ini. Jalan, cepat bicara. Siapa sebenarnya dia? Aku benar-benar tidak tahu. Dia memakai topeng. Dan tidak mengatakan siapa dia. Kau masih ingin berbohong? Tunggu. Kakak. Ada apa? Dia tidak berbohong. Biarkan dia menjelaskan prosesnya. Jangan bergerak. Siapa kamu? Begitulah. Hanya ini. Kau dan orang itu. Sama sekali tidak saling mengenal. Dan kau membantunya merugikan perusahaanku. Dan keluarga Lin. Lin tua. Aku salah. Aku sempat tersesat sesaat. Tolong maafkan aku ya. Pergi. Kakak. Lihat. Bagaimana kita harus menangani ini dengan benar. Apakah kamu ingin hidup? Ya. Jika kamu ingin hidup, adakan rapat Dewan Direksi besok untuk menjadikanmu dari grup Kington ketua. Apa? Biarkan dia menjadi ketua Lin. Apakah kamu lupa apa yang saya katakan padamu? Saya menyelamatkanmu, jadi kamu harus mendengarkanku. Jika tidak, aku bisa menyelamatkanmu dan aku juga bisa menghancurkanmu. Kami bisa mendengarkanmu. Tapi, kamu juga tidak bisa bertindak sembarangan tanpa kendali. Pelacur ini, dia jelas meracuni kita. Namun kamu ingin dia menjadi ketua. Kamu tidak benar-benar berpikir. Aku akan membiarkannya menjadi ketua kan? Apa maksudmu? Karena orang di belakangnya ingin menggunakan tangannya untuk meracuni kalian berdua ayah dan anak perempuan, menjadikannya direktur boneka. Maka aku akan membalikan skema mereka melawan mereka sendiri. Biarkan dia mengambil posisi itu. Dengan cara ini, orang di belakangnya akan keluar. Apakah kamu mengerti? Maksudmu? Memancing ular keluar dari sarangnya. Tepat sekali. Wanita ini hanyalah Tian. Orang di belakangnya adalah ikan besar. Jika kita tidak menangkap orang di balik ini, karena mereka telah mengincar grup Kingston, mereka akan terus menggunakan berbagai metode untuk berhasil. Pada saat itu, kamu akan terus-menerus rentan. Kakak kau benar. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Ini sederhana. Mengikuti rencana mereka. Sekarang kamu dan putrimu telah diracuni sampai mati. Huang mengambil alih grup Kingston. Kemudian, kekuatan di belakang mereka akan menunjukkan warna asli mereka. Pada saat itu, saatnya bagi kita untuk menyerang balik dan menutup jaring. Tapi kekuatan macam apa? Yang sebenarnya ingin mencaplok keluarga Lin kami. Aku ingat sekarang. Pasti Balai Harimau Surgawi. Mereka mendekatiku sebelumnya, dan mereka mengancamku. Tidak mungkin. Balai Harimau Surgawi hanyalah kekuatan Jianghu. Mereka tidak bisa mengatur skema sebesar itu, maupun memainkan permainan sebesar itu. Lalu, kekuatan apa lagi?
yang lebih kuat dari balai harimau surgawi. Jangan bertanya tentang itu. Jika aku memberitahumu, itu akan membuatmu takut setengah mati. Selanjutnya, aku akan memberimu rencana terperinci. Ikuti rencanaku. Dan kamu bisa hidup. Jika tidak, kamu akan mati tanpa meninggalkan jejak. Apakah kamu mengingatnya? Aku ingat. Bagus. Biarkan aku memberimu sesuatu untuk dimakan. Ini? Apa ini? Ini adalah pil 4 rasa. 3 hari setelah mengonsumsinya, racunnya akan bereaksi. Tanpa penawar. Ususmu akan terkoyak, dan kamu akan mati berdarah dari ketujuh lubang. Jika kamu tidak mengikuti instruksi, kamu tahu konsekuensinya. Makanlah cepat. Hanya ayah dan putri keluarga Lin yang The film meninggal. was translated Bagaimana dengan Satpam and itu? narrated Dia. by M. Dia Media. ada urusan mendesak dan pergi. Kita harus mencari kesempatan lain kali. Baiklah. Kalau begitu mari kita amankan grup Kinceng dulu. Besok, kau pergi ke perusahaan dan mengadakan rapat dewan. Aku akan bekerja sama denganmu. The film was translated and narrated by M. Media. Bagaimana? Apakah masalahnya sudah beres? Melapor kepada utusan terhormat. Sudah ditangani. Lepaskan penutup matanya. Untukku. Ya, Ini? Di mana tempat ini? Duduklah. Mari kita bicara baik-baik. Tidak perlu. Bagaimana rasanya menjadi ketua? Tidakkah kamu merasa sangat nyaman? Apakah kamu bos di balik layar? Kamu tidak perlu memusingkan. Siapa bos di balik layar itu? Kamu hanya perlu mendengarku. Ya. Aku ingin kamu melakukan 2 hal untukku. 2 hal apa? Pertama, aku akan memberimu sebuah rekening. Kamu cari cara untuk mentransfer semua uang grup King Cheng kepadaku. Kedua, minta karyawan perusahaanmu, Yishu, menemanimu dalam tugas luar. Bawa dia dan antarkan dia ke sini kepadaku. Yishu, dia hanyalah seorang karyawan kecil. Mengapa kamu ingin? Jangan tanya aku mengapa. Aku menyuruhmu melakukannya. Jadi kamu lakukan saja. Ya. Juga, saat kamu membawa Yishu, sama sekali jangan biarkan satpam itu tahu. Dan jangan coba-coba mempermainkanku. Jika tidak, orang yang menemanimu mungkin kapan saja merenggut nyawamu. Ya. Lebah beracun. Awasi dia baik-baik. Aku perlu pergi ke toilet. Berlaku segera. Di seluruh Longzeng, kerahkan pengawal Kaisar Naga. Bersiap untuk penangkapan massal. Keesokan harinya, Yishu, datanglah ke kantorku nanti. Dimengerti Direktur Huang? Direktur Huang, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dariku? Aku akan berbelanja pakaian nanti. Aku khawatir akan membeli terlalu banyak dan tidak bisa membawanya. Aku ingin kamu ikut denganku. Kamu juga bisa memberikan beberapa saran. Apakah itu baik-baik saja? Ya, tentu saja. Bisa membantu Direktur Huang adalah kehormatanku. Baiklah, kalau begitu aku akan meneleponmu saat waktunya berangkat. Oke, terima kasih Direktur Huang. The film was translated and narrated by M. Media. apakah itu bisa diterima? Ya, tentu saja. Nanti ikuti navigasi ke alamat ini.
Awasi sinyal pelacak dengan cermat. Kirim pengawal Kaisar Naga untuk berkumpul di dekat sini. Tunggu perintahku kapan saja. Direktur Huang. Tempat ini bukan pusat perbelanjaan. Kita akan melakukan hal lain terlebih dahulu. Pertama, tutupi mata Anda. Menutup mataku. Untuk apa? Kita akan bertemu dengan seorang bos besar. Dia tidak benar-benar ingin orang lain tahu di mana dia tinggal. Oke. Utusan terhormat, orangnya sudah dibawa. Sangat bagus. Lepaskan penutup mata mereka. Untukku. Ya, Ini? Di mana tempat ini? Gadis kecil. Jangan takut. Ini hanyalah awal dari mimpi burukmu. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku dengar kakakmu untuk menyelamatkanmu. Membunuh banyak orang kami. Oleh karena itu, kali ini, aku akan mencungkil matamu, memotong telingamu, dan mengirimkan semuanya kepadanya. Biarkan dia tahu konsekuensi menentangku. Kamu membunuh ibuku, dan sekarang kamu menyakitiku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ini semua salah kakakmu. Dia ingin menjadi pahlawan. Dia ingin menyelamatkan dunia dan melindungi umat manusia. Oleh karena itu, dia harus menanggung harga kehancuran dan kematian bagi keluarganya. Direktur Huang. Direktur Huang, selamatkan aku. Direktur Huang. Karena kamu sudah tiba di sini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Adapun kamu, nikmati saja waktumu di neraka. Lebah beracun, bawa dia pergi untukku. Segera transfer uangnya. ya, Direktur Huang. Direktur Huang. pergi. Direktur Huang. Pelacur kecilku yang malang. Malam ini, kamu tunggu saja untuk menderita kematian yang baik. Seseorang. Utusan terhormat, Bawa pelacur kecil ini. Pergi untukku. Ingat untuk merekam banyak video. Untuk kakaknya. Untuk ditonton dengan seksama. ya. The film was translated and narrated by M Media. Aku telah melacak sarang musuh ke area perumahan Yuncul. Segera kirim pengawal Kaisar Naga ke sini. Ambil ini. Nanti saat saya memukulnya, ambil gambar yang bagus. Bos, aku mohon biarkan aku pergi. Tolong. Membiarkan Anda pergi. Utusan terhormat kami berkata bahwa Anda harus di sini, menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Lalu kami akan menggunakan Anda sebagai umpan untuk memancing saudara Anda ke sini dan kemudian membunuhnya.
Kaisar Naga, lihat itu. Ini adalah konsekuensi dari menentang kuil yaki kami. Konsekuensi dari melawannya. Ibu Anda sudah meninggal. Sekarang giliran saudara perempuan Anda. Anda ingin menjadi pahlawan. Pertama jadilah benar-benar sendirian. Bos, saya pikir gadis ini terlihat cukup baik. Bagaimana kalau kita biarkan para saudara bersenang-senang dulu sebelum merusaknya? Ide bagus. Saya akan pergi dulu. Setelah saya selesai, maka Anda bisa mendapatkan giliran Anda. Baiklah. Selanjutnya, biarkan saya benar-benar menikmati diri sendiri. Mari kita bermain sedikit. Tolong. Pelacak. Saya mengerti. Jadi Kaisar Naga menempatkannya pada Anda, menggunakan Anda sebagai umpan. Anda benar-benar mencari mati. Pergi cari siapapun di jalan, dan buanglah. Ya. Berhenti. Serahkan pelacak itu kepadaku. Pelacak apa? Siapa yang tahu apa yang Anda bicarakan? Aku lihat kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Bajingan. Mencari mati. Kamu hanyalah antek kuil yaki. Apakah kamu bahkan layak untuk bertukar pukulan denganku? Bicara. Di mana pelacaknya? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kamu tidak tahu apa yang aku bicarakan. Serahkan. Di mana itu? Di sana. Pergi. Kalian semua mencari mati. Kau adalah Kaisar Naga. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kalian semua harus mati. Mencari mati. Menghadapi kematian yang akan datang dan masih melawan dengan keras kepala. Jangan sombong. Kuil yaki kami memiliki rencana lengkap untukmu. Kau juga tidak akan hidup lebih lama lagi. Katakan padaku, rencana apa? Aku tidak akan memberitahumu. Aku sudah tahu. Bukankah ini hanya tentang mengendalikan wanita bermarga Huang itu? Dan menggunakannya untuk mengendalikan grup Kingston. Di satu sisi, menggunakan uang grup Kingston untuk mendanai organisasi teroris. Di sisi lain, kamu mendekati adikku untuk memancing dan membunuhku. Bagaimana kau bisa tahu? Pergi ke neraka sendiri dan tanyakan pada Raja Neraka. Apakah kamu baik-baik saja? Kakak, Tidak apa-apa. Dengan kakakmu di sini, kamu tidak perlu takut. Apakah ada orang lain di sini? aku ingat. Ada seorang wanita mengenakan topeng. Dia seharusnya menjadi pemimpin mereka. Apakah kamu masih ingat tempatnya? Bawa aku ke sana. Baiklah. Kakak, itu ada di sini sebelumnya. Sepertinya dia sudah kabur. Kakak, apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Mengapa kamu menyinggung begitu The banyak film was penjahat putus translated asa? and narrated Apa by yang kakakmu N lakukan Media. sangat berbahaya. Kamu akan tahu nanti. Kakakmu bisa melindungimu dengan baik. Ayo pulang. Apakah kalian sudah menangkap para tersangka? Ya, kami menangkap lebih dari selusin. Sangat bagus. Apakah ada wanita di antara mereka? Tidak. Pemimpin di sini adalah seorang wanita yang memakai topen. Dia seharusnya adalah kuil yaki. Penjaga Chiyoko. Persempit area pencarian. Lanjutkan pencarian. Pergi. Kita akan pulang. Apel. Lebah beracun telah terungkap. Ya. Kaisar Naga bertindak secara pribadi. Seharusnya tidak ada kesalahan. Ini keterlaluan. Aku dengan susah payah menyusun rencana, berharap untuk membunuhnya. Malang. Aku menderita kerugian dalam orang dan sumber daya. Apa? Baiklah, aku mengerti. Apalagi yang terjadi? Orang-orang kami bilang,
Mereka melihat Lin Qingcheng. Lin Qingchen. Dia adalah mantan Direktur Grup Qingchen. Putri Lin Shenjian. Ya. Bukankah dia dan Lin Shenjian diracun sampai mati bersama? Bagaimana dia masih hidup? Apa kau yakin mereka tidak salah lihat? Tuan Shinda melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Seharusnya tidak ada kesalahan. Kalau begitu, Ayan dan anak perempuan itu sejak awal tidak pernah diracun sampai mati. Mereka hanya menciptakan kesan palsu, membiarkan Huang Mei berhasil melumpuhkan kita, dan malah memancing kita ke dalam perangkap Kaisar Naga. Memang licik dan berbahaya. Karena dia begitu licik dan khianat, maka aku akan bertindak secara pribadi dan bertemu dengannya. Apa yang kau rencanakan? Aku akan pergi menemui Lin Qingcheng itu. Yang Zi, gadis itu kelas atas. Di jalan kita, ternyata ada gadis secantik itu. Keberuntungan kita dengan wanita telah tiba. Ayo pergi, ikuti dia. Nona cantik, Apa yang kamu lakukan? jangan terburu-buru menutup pintu. Apa maumu? Tidak banyak. Hanya ingin mengobrol denganmu. Aku tidak mengenalmu. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan berteriak minta tolong. Memanggil bantuan. Kamu pasti baru di jalan ini kan? Kamu tidak tahu kekuatan saudara-saudaraku. Saya Xiao Bawang Sangyang. Tidak pernah takut pada orang-orang tanggun. Tepat sekali. Bahkan jika kami melukai seseorang, kami hanya masuk ke kantor keamanan publik, dan kami keluar dalam waktu sebatang rokok. Apa kamu tahu latar belakang seperti apa ini? Aku memberitahumu. Aku adalah anggota keluarga Lin. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati mengenaskan. Apel. Keluarga Lin. Bisakah kamu melebih-lebihkan sedikit lagi? Keluarga Lin adalah keluarga terkaya di Longshan. Bagaimana mungkin mereka tinggal di penginapan kecil ini di pedalaman terpencil? Kamu tidak percaya padaku kan? Aku akan menelpon sekarang dan meminta orang The datang film was untuk menunjukkannya translated padamu. and Baiklah, narrated aku by akan N membiarkanmu Media. menelepon. Aku akan menunggumu menelepon keluarga Lin. Tidak mungkin. Ayah dan aku sedang pura-pura mati sekarang. Kita tidak bisa mengekspos diri kita. Kenapa? Tidak menelepon. Aku sedang menunggumu menelepon anggota keluarga Lin untuk datang dan membuat masalah denganku. Karena kamu tidak bisa menelepon siapapun. Kalau begitu tenanglah dan jujur. Jangan sentuh aku. Jalan. Jangan menolak kebaikan. Pergi tanyakan di jalan ini. Jika kami para saudara ingin mengganggu seseorang, itu berarti kami sangat menghargainya. Aku memberitahumu. Aku benar-benar dari keluarga Lin. Aku punya uang. Aku akan memberimu uang, oke? 100.000. Aku akan memberimu 100.000. Kamu ambil uangnya dan pergi. Oke? Kamu benar-benar punya 100.000 yuan. Ya. Berikan aku nomor rekening. Dan aku bisa mentransfernya kepadamu segera. Baiklah. Yang Zi, berikan dia nomor rekeningnya. Oke. Ini nomor kartu 55666 88899. Pemegang kartu Xiangyang. Sudah ditransfer. Ya Tuhan, Gangzi, itu benar-benar tiba. Benar-benar. Serahkan ponselnya. Bukankah kamu setuju untuk mengambil uangnya dan pergi? Jangan keterlaluan. Mau menyerahkannya atau tidak? Jika kamu tidak menyerahkannya, aku mungkin akan menjatuhkanmu. Ya Tuhan. Ada apa Gangzi? Itu deretan angka yang panjang. Tunggu aku. Satuan puluhan ratusan ribuan dan puluhan ribu. Ratusan ribu juta puluhan juta ratusan juta miliar puluhan miliar. 83 miliar 500 juta. Apel. 80 miliar coba kulihat. Ya Tuhan. Benarkah ada uang sebanyak itu? Kita kaya. Tunggu sebentar. Apa kamu benar-benar anggota keluarga Lin? Aku benar-benar. Jangan berani mencoba apapun. Jadi kenapa kalau iya? Nona muda kaya seperti ini. Kami biasanya bahkan tidak bisa berbicara dengannya. Jika dia jatuh ke tangan kami, bukankah itu berarti kami bisa bersenang-senang sepuasnya? Benar sekali.
Setelah perbuatan itu selesai, kami mendapatkan kekayaan dan kecantikan. Jangan main-main. Mundur. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berhenti berteriak. Tempat ini, wilayahku. Maka itu juga mungkin bahwa itu adalah kuburanmu sendiri. Siapa kamu? Aku hanyalah seseorang yang tidak tahan melihat pria menindas wanita. Maksudnya? Kamu mau ikut campur? Ya, jadi kenapa? Ganzi, kenapa membuang-buang kata untuknya? Dia mengantarkan dirinya sendiri tepat ke depan pintu kami. Kita masing-masing ambil satu. Bahagia. Tepat sekali. Kita masing-masing ambil satu. Kulihat dia cukup memukau. Biarkan aku yang ini. Nora, apa kamu akan berbaring di tempat tidur sendiri? Atau haruskah aku membantumu? Kamu berani memukulku. Kamu mencari mati. Apa? Kamu ingin tidur denganku? Aku memberitahumu, kami mengikuti olah harimau surgawi. Kami bekerja untuk kakakku. Jika kamu memprovokasi kami, konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Hu tersenyum dari balai harimau surgawi, kan? Beritahu dia. Aku akan menunggunya tiba. Namun sebelum dia sampai di sini, aku pasti akan membunuh kalian berdua terlebih dahulu. Sekarang segera. Serat temanmu. Dan keluar. Baiklah. Aku pergi. Cepat pergi. Kakak. Kamu benar-benar luar biasa. Berkat kamu hari ini. Kalau tidak, aku mungkin sudah menjadi korban kedua berandal ini. Dan hancur. Bukan apa-apa, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Biarkan aku memberitahumu. Aku benar-benar benci ketika pria menindas wanita. Jika kamu ingin mencari wanita, pergi ke KTV, habiskan 2.000 dan beres bukan. Beraninya mereka melakukan hal-hal tercela seperti itu. Tepat sekali. Kedua berandal ini pantas masuk ke neraka tingkat ke-18. Tidak apa-apa sekarang. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menindasmu. Kamu benar-benar luar biasa. Siapa namamu? Dari mana kamu berasal? Pekerjaan apa yang kamu lakukan sekarang? Namaku Yang Li. Aku datang ke Longcheng khusus untuk mengunjungi seorang teman. Saat ini aku tidak punya pekerjaan. Begitukah? Lalu pekerjaan jenis apa yang kamu rencanakan untuk dicari? Aku juga tidak tahu. Sebelumnya aku bekerja sebagai satpam wanita dan mengemudi taksi. Tapi pekerjaan-pekerjaan itu terlalu melelahkan dan gajinya rendah. Jadi aku berhenti. Sebenarnya, aku ingin mencari pacar kaya. Mengapa kamu tidak ikut denganku saja? Mengikutimu untuk melakukan apa? Melakukan apa sebenarnya? Sopir dan pengawal. Bagaimana? Tapi, aku belum pernah melakukan itu sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa menanganinya. Jika aku bilang kamu bisa, kamu bisa. Gajinya adalah upah bulanan sebesar 100.000. Apa? 100.000? Ya, setinggi itu. Tidak apa-apa. Aku punya uang. Lagi pula, kamu baru saja menyelamatkanku. Aku seharusnya memberimu lebih banyak. Itu benar-benar luar biasa. Aku tahu saat aku keluar hari ini dan mendengar burung murai berkicau, aku tidak menyangka keberuntungan ini akan terjadi. Longcheng ini benar-benar tempat keberuntunganku. Ketika kamu akhirnya di sini menemukan pacar, dan jika kamu menikah, aku akan memberimu lagi villa besar sebagai hadiah. Benarkah? Kamu tidak mengenalku dengan baik. Ketika berbicara tentang uang, aku tidak pernah melebih-lebihkan. Lagi pula, aku biasanya meremehkan sesuatu. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada bos. Jangan panggil aku bos lagi. Kedengarannya terlalu jauh. Mulai sekarang panggil saja aku King Cheng atau adik King Cheng. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih adik King Cheng. Tunggu sebentar. Oke. Halo, Wu Ji. Huang Mi tidak lagi memiliki nilai. Kamu harus kembali dan mengambil alih perusahaan.
Benarkah aku bisa kembali dan mengambil alih perusahaan? Lalu bagaimana dengan dalang di balik keracunan itu? Apakah mereka sudah ditemukan? Hampir. Bagus. Aku akan segera kembali. Aku bisa kembali ke perusahaan untuk mengambil alih. Kalau begitu bisakah aku kembali ke perusahaan bersama Direktur Lin? Tentu saja. Bagus sekali. Benar. Aku tidak terlalu akrab di sini. Jika seseorang bertanya padamu, siapa aku? Bisakah kau memberitahu mereka bahwa aku adalah sahabat lama terbaikmu? Tentu saja aku bisa. Namun, kamu tidak bisa memanggilku Direktur Lin lagi. Kamu seharusnya memanggilku King Cheng saja. Itu sudah cukup. Baiklah, King Cheng. Kalau begitu, Kaisar Naga itu terhadapku mustahil untuk diwaspadai. Ayo pergi. Direktur Lin, Anda masih hidup. Perusahaan akan mengumumkannya nanti. Pergi. Wuji. Di mana ibu tiriku? Aku sudah membuatnya meninggalkan rumahnya. Jangan muncul di lonceng. Benar. Ini adalah kontrak pengalihan sahamnya. Ini berlaku setelah ditandatangani. Terima kasih. Silakan duduk. Siapa orang ini? Ini adalah sahabatku. Xiang Li. Halo. Di masa depan. Mohon bimbingan lebih lanjut. Aku hanya seorang satpam. Apa yang perlu diurus? Aku dengar dari King Cheng kita bahwa kau cukup tangguh. Jangan terlalu rendah hati kalau begitu. Benar sekali. Wuji dia adalah seorang ahli bela diri. Kebetulan Xiang Li juga biasanya berlatih bela diri. Ketika kalian berdua luang, kalian bisa bertukar pikiran dan lebih sering berlatih tanding. Begitukah? Kamu juga berlatih seni bela diri? Ya, aku hanya tahu sedikit saja. Bagaimana aku bisa The film dibandingkan was denganmu? translated and Kalau begitu narrated mari by kita bertukar Media. pikiran. Jika ada kesempatan nanti. Aku melihat kalian berdua adalah jiwa-jiwa yang sejiwa. Lebih terlihat seperti pasangan. Apa yang kau bicarakan? Ngomong-ngomong, Nona Lily. Bisakah aku merepotkanmu untuk keluar sebentar? Direktur Lin dan aku masih ada beberapa urusan perusahaan untuk dibahas. Baiklah, aku akan pergi duluan. Wuji. Membahas apa? Aku menyuruhmu memasukkan kematianmu dan bersembunyi di suatu tempat di mana tidak ada yang mengenalmu. Bagaimana bisa seorang sahabat tiba-tiba muncul? Ini. Apa ini? Mungkinkah kamu punya hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Atau apakah kamu mengatakan kamu ingin mati dan ingin menghancurkan grup Kingston sepenuhnya? Sebenarnya, dia bukan sahabat terbaikku. Bukan sahabatmu. Ya, Lalu siapa dia? beberapa hari yang lalu, beberapa penculik tiba-tiba masuk dan mengancamku. Dia tiba-tiba muncul dan membantu. Lalu, dia bilang dia dari luar kota. Jadi aku mempekerjakannya sebagai pengawal dan sopir. Lalu mengapa kamu mengatakan dia adalah sahabatmu? Dia dari luar kota. Tidak terlalu akrab dengan tempat ini. Dan berharap bisa lebih dekat denganku. Aku mengerti. Ada apa? Apakah ada yang salah dengan itu? Tidak ada yang salah. Tapi, apa yang aku minta darimu? Jangan ceritakan semuanya padanya. Mengerti. Sebenarnya, menurutku dia cukup cantik. Denganmu, terlihat lebih seperti. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Dalang terbesar di balik layar. Belum tertangkap. Kakak Wuji, Ada apa? aku dengar King Cheng bilang bahwa kemampuan bela dirimu sangat bagus. Apakah ada kesempatan bagiku untuk belajar sedikit juga? Tentu saja. Ketika kita punya waktu, kita bisa sedikit beradu. Benar kakak. Kau sudah menikah. Keluargaku miskin, jadi tidak ada yang memandangku dengan baik. Bagaimana mungkin? Aku lihat kakak tampan dan berbakat. Pasti banyak gadis yang menyukaimu. Bagaimana bisa? Kamu menyukaiku. Ketika aku melihat kakak
Aku punya perasaan. Lonjakan emosi yang tiba-tiba. Kakak, apakah kau punya waktu malam ini? Aku ingin mengajakmu makan malam. Membiarkan seorang gadis mentraktirku makan. Bukankah itu tidak pantas? Tidak masalah. Bisa melakukan apa saja. Untuk orang yang kusukai. Juga merupakan hal yang membahagiakan. Kalau begitu aku akan dengan hormat memenuhi permintaanmu. Aku ingin melihat trik apa yang kamu rencanakan untuk dimainkan padaku. Kalau begitu kita akan bertemu malam ini. Kakak Uji, sekarang sudah beres. Bisakah kita makan sekarang? Kakak Uji, kamu sangat luar biasa. Pengganggu yang ganas itu, dia bahkan takut padamu. Aku pernah memukulinya sebelumnya. Tentu saja dia takut padaku. Dan aku hanya menyukai pria sepertimu. Pria dengan semangat kepahlawanan. Eyo, aku bersulang untukmu. Kamu meminum bubuk pelunak tulangku. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Kakak Uji, kamu benar-benar punya toleransi alkohol yang tinggi. Bagaimana kalau kita memesan 2 botol lagi? Sudah larut. Aku sedikit mengantuk. Karena kamu mengantuk. Kalau begitu mari kita kembali. Mereka pergi keluar. Mari kita ikuti mereka. Tunggu sinyal utusan terhormat. Kakak Uji, aku minum terlalu banyak. Bisakah kamu mengantarku pulang? Biarkan aku mengantarmu. Kamu pasti mencoba menjebakku kan? Aku ingin melihat. Jebakan macam apa yang kamu gali untukku? Mengantar seorang gadis pulang. Bukankah itu yang seharusnya dilakukan seorang pria? Aku tahu kamu adalah pria paling bisa diandalkan. Mobilnya sudah datang. Sopir, area perumahan Wan An di Jalan Dongxi. Kepalaku sangat pusing. Aku minum terlalu banyak. Tidak apa-apa, beristirahatlah di pelukanku. Tidurlah. Hanya badut belaka. Berani berkomplot melawanku. Sebenarnya, ini juga pria dengan kualitas tak tertandingi di dunia. Jika dia bisa membentuk persatuan yang sempurna denganku, itu memang akan menjadi hal yang luar biasa. Aku hanya takut bahwa mengingat karakternya dia tidak akan tunduk. Aku mungkin masih harus membunuhnya. Lily. Kita sudah sampai. Kakak Uji. Kepalaku sedikit pusing. Bisakah kamu mengantarku masuk tolong? Aku akan kembali dulu. Kamu harus istirahat lebih awal. Kakak Uji. Toleransi alkoholmu benar-benar bagus. Kamu minum begitu banyak. Namun kamu bahkan tidak mabuk. Ada sesuatu yang tidak beres. Dia meminum bubuk pelunak tulangku. Dia seharusnya lemah di anggota tubuhnya. Kenapa dia masih baik-baik saja? Istirahatlah lebih awal. Aku pergi sekarang. Kakak Uji. Jangan pergi. Jangan pergi. Apa yang kamu lakukan? Kakak Uji. Kamu tahu aku menyukaimu. Bukan begitu? Malam masih panjang. Tidak bisakah kamu tinggal bersamaku? Kita baru bertemu hari ini. Bukankah itu tidak pantas? Apa yang tidak The pantas film was tentang itu? translated and narrated Di by dunia M ini. Media. Ada banyak orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Selain itu, kamu minum alkohol. Apakah kamu merasa kelemahan di seluruh tubuhmu?
dan hanya ingin berbaring. Jelas, dia berniat berkomplot melawanku. Mengapa aku tidak membalikan rencananya melawannya, dan melihat apa yang ingin dia lakukan? Aku tidak merasakannya sampai kamu menyebutkannya. Mengapa tiba-tiba? Aku merasa lemah di sekujur tubuh. Lemah di seluruh tubuh. Benar sekali. Coba kepalkan tanganmu. Apakah kamu merasa kekuatanmu menghilang? Itu benar. Aku juga sepertinya tidak mabuk. Agar aman, aku masih perlu mengujinya. Kakak uji. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu minum alkohol. Master peramal memberitahuku bahwa setiap pria yang mendekatiku akan merasa lemah di sekujur tubuh. Bagaimana kalau begini? Kita beradu panko, oke? Mari kita bertanding untuk melihat siapa yang lebih kuat. Bagaimana kalau begini? Mengapa kita perlu bersaing dalam kekuatan? Malam ini, siapapun yang lebih kuat akan melayani yang lain. Jadi, baiklah kalau begitu. Agar benar-benar aman, aku masih perlu mengujinya. Kakak uji. Mengapa kamu tidak punya kekuatan sama sekali? Aku tidak tahu mengapa. Aku hanya merasa lemah di sekujur tubuh ketika aku dulu mabuk. Tidak seperti ini. Kalau begitu malam ini. Kalau begitu aku akan melayanimu dengan baik, aku janji. Malam ini, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Ada banyak waktu di depan. Kamu tidak perlu melakukan ini. Bagaimana mungkin aku tidak? Aku pasti akan melayanimu sampai kamu benar-benar puas. Apa? Kamu sudah sadar? Aku pada dasarnya tidak mabuk sama sekali. Jadi bagaimana aku bisa sadar? Aku salah. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang terjadi? Karena kamu sudah jatuh ke dalam perangkapku. Aku tidak akan berpura-pura lagi denganmu. Seluruh tubuhmu lemah. Itu sama sekali bukan karena kamu minum terlalu banyak, tetapi karena kamu diracuni oleh bubuk pelunak tulangku. Bubuk pelunak tulang. Benda macam apa itu? Bubuk pelunak tulang. Jika orang biasa meminumnya, tendon mereka melunak dan tulang melemah. Jika seorang seniman bela diri meminumnya, energi internal mereka tidak dapat terkumpul. Bahkan jika kamu memiliki seni bela diri terkuat malam ini, nyawa kecilmu juga telah jatuh ke tanganku. Siapa kamu? Mengapa kamu melakukan ini? Kaisar Naga. Karena hal-hal sudah sampai seperti ini, kamu seharusnya tidak terus berakting untukku, kan? Kaisar Naga. Siapa Kaisar Naga? Apa? Apakah kamu masih berpura-pura? Aku tahu. Kamu adalah Kaisar Naga yang terkenal di dunia. Karena itu masalahnya. Maka aku juga akan berhenti berpura-pura denganmu. Sebenarnya namaku bukan Jiang Li. Aku juga bukan semacam sahabat baik Lin Qingcheng. Aku hanya The film was menggunakannya translated and narrated untuk by mendekatimu Media. dan mendapatkan kepercayaanmu padaku. Sebenarnya identitas asliku adalah Choco Master Ritual Agung dari Kuel Yaki. Tujuanku datang ke Longcheng kali ini adalah untuk mengambil nyawamu. Apa? Kau adalah seseorang dari kuil Yaki. Bagaimana menurutmu? Tidak menyangkakan. Kamu melintasi 4 lautan, memandang rendah dunia. Kamu mengira dirimu sangat cerdas. Sayang sekali. Seorang pahlawan sulit menolak godaan wanita cantik. Kamu masih jatuh ke tanganku. Bicara. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Datang ke sini kali ini. Aku bertindak di bawah perintah dewa jahat untuk membunuhmu. Namun, aku merasa bahwa kamu persis tipiku. Oleh karena itu, aku bisa memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Menyerah pada kuil Yaki kami.
dan menjadi lelakiku. Karena kau tahu aku adalah Kaisar Naga. Dan kau tahu nama Kaisar Naga. Bagaimana mungkin aku adalah seseorang yang menyerah? Kamu bisa menolakku. Tetapi konsekuensinya adalah kematian. Terlebih lagi, itu adalah jenis kematian di mana tubuhmu hancur total. Aku Kaisar Naga. Tidak ingin mati. Di seluruh dunia ini. Dan siapa yang bisa membunuhku? Kamu tidak boleh melupakan ini. Kamu telah diracuni oleh bubuk lunak tulangku. Kamu bukan lagi Kaisar Naga yang kuat dan mematikan itu. Kau benar-benar percaya diri secara membabi buta. Berpikir bahwa dengan kemampuanmu yang minim, kau bisa berkomplot melawanku. Apa maksudmu? Mungkinkah kamu tidak diracuni olehku? Kau benar-benar wanita bodoh. Mengapa kau tidak berpikir sejenak? Datang jemput aku nanti. Siapa yang bisa meracuniku? Jika tidak, aku pasti sudah mati sejak lama. Tidak mungkin. Aku pribadi memasukkan racun itu ke dalam anggur yang kuberikan padamu. Terlebih lagi, aku melihat dengan mataku sendiri. Kamu meminum semua anggur itu. Tidak tersisa setetes pun. Kamu berakting lagi untukku. Bukan begitu. Jika kau terus bertindak, aku akan membunuhmu. Mungkinkah kau benar-benar kebal terhadap racunku? Aku adalah Kaisar Naga. Bagiku, tidak ada yang mustahil. Bagaimana kau melakukannya? Aku memiliki tubuh yang murni bawaan. Membudidayakan seni Kaisar Naga. Aku kebal terhadap semua racun. Lupakan tentang bubuk pelunak tulang. Bahkan empedu merak datura. Bagaimana mungkin itu bisa meracuniku? Sepertinya bahkan surga pun membantumu. Sekarang, giliran aku yang memberimu pilihan. Pilihan apa? Beritahu aku lokasi dewa jahat. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Mengirimmu ke penjara seumur hidup. Bisakah kau membunuhku? Apa? Apakah kau masih punya kekuatan untuk melawan? Ini awalnya adalah jebakan. Altar pengorbananmu sudah lama disiapkan. Bahkan jika kau membunuhku, kau tetap akan mati. Utusan terhormat, kau terluka. Aku kira dia sudah diracuni. Aku ceroboh. Bukan apa-apa. Serahkan pada kami. Dengan kekuatan gabungan kami, 3 penguasa tertinggi dewa jahat, kita pasti bisa membunuhnya. Bicara, di mana dewa jahat? Jangan pernah berpikir untuk tahu. Sekarang, giliranmu. Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Jika kau ingin menyiksaku, siksa saja aku. Aku tahu bahwa fanatik sepertimu tidak takut mati. Oleh karena itu fokusku adalah penghinaan. Membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Jadi kenapa? Kau ingin merasukiku? Baiklah. Kalau begitu kau, ayo. Untuk memiliki pertemuan romantis dengan pria sepertimu. Mati pun akan sepadan. Kau ingin memiliki hubungan denganku. Apakah kau layak? Aku sudah menemukan seseorang untukmu. Siapa dia? Kau akan segera tahu. Carikan aku seorang pengemis tua di pinggir jalan. Ya. Semakin tua semakin baik. Sebentar lagi. Akan ada tontonan yang bagus. Aku adalah seseorang yang bahkan tidak takut mati. Apa kau pikir aku akan takut? Dipermalukan. Masih berpura-pura. The film was Bagaimanapun juga kau translated adalah seorang and pemimpin kuil narrated by Yaki. M-Media. Kau biasanya membunuh orang seperti semut. Hatimu sangat sombong. Kau memandang rendah pria biasa. Oleh karena itu, aku menemukan seorang pengemis tua untuk menghinamu, membuatmu berharap mati, dan menyebabkan semangatmu runtuh. Sebenarnya, jauh di lubuk hatimu kau sangat panik. Bukan begitu? Cepatlah. Di mana wanita cantik itu? Mengapa dia belum di sini? Tuan, kami telah membawa orangnya padamu. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Bisakah kita mulai? Menjauhlah dariku pengemis bau. Menjauhlah dariku. Bos,
Dia melawan. Tidak apa-apa. Aku akan memukulinya sampai dia tidak bisa melawan. Cukup. Perlakukan dia sesukamu. Bos, kau benar-benar seorang dermawan yang hebat. Terima kasih. Jauhi aku pengemis bau. Aku bilang. Bagaimana? Kau bersedia bicara sekarang? Kau adalah iblis. Setan. Setan di hadapanku. Hanyalah adik kecil. Bos, mengapa kau menarikku pergi? Berikan dia uang dan biarkan dia pergi. Ya, Aku tidak mau uang. Aku ingin wanita cantik itu. Aku ingin wanita cantik itu. Aku ingin wanita cantik itu. pergi. Aku ingin wanita cantik itu. Wanita cantik. Aku ingin wanita cantik itu. Bicara. Di mana dewa jahat? Dia ada di area perumahan Jin Huang. Gedung 5 lantai 8. Tapi aku tidak tahu apakah dia masih di sana. Mungkin dia sudah memiliki rencana baru. Rencana apa? Jika sebelum pukul 10 malam ini kita belum mengiriminya kabar tentang pembunuhanmu, dia akan bertindak melawan Lin Qingchang dan bertindak memaksanya untuk mentransfer semua uang dari grup Qingchang. Mengapa dia terburu-buru? Menginginkan uang dari grup Kingston. Quiliaki berencana untuk di 100 kota secara bersamaan melakukan serangan teroris. Anggaran rencana ini adalah 1 triliun. Ini sudah berjalan. Apa? Dan mereka ingin menyerang 100 kota di negara naga. Meluncurkan serangan teroris secara bersamaan. Ya, hanya dengan membunuhmu dan menghancurkan negara naga, Quiliaki bisa mencapai puncak. Baiklah. Malam ini, kita akan mengirimnya ke neraka. Segera, mobilisasi 4 Dewa Perang Agung dari Balai Kaisar Naga untukku. 8 Faja. Dan 30.000 elit Kaisar Naga, segel negara naga. Fokuskan pencarian pada area perumahan Jinwang Gedung 5 lantai 8. Pada saat yang sama, di rumah Lin Qingcheng. Siapkan penyergapan. Mari kita pergi. Mari kita temui pemimpin dewa jahatmu. Di wajahnya. Berikan aku 10 sayatan. Lepaskan, kau iblis. Chiyoko. Kaisar Naga. Dewa jahat yang terkenal kejam. Kita akhirnya bertemu. Ya, aku juga sudah menunggu hari ini. Karena hari ini adalah hari kematianmu. Dalam legenda, dewa jahat yang melakukan segala kejahatan. Aku tidak menyangka dia adalah hanya seorang pengecut. Aku bekerja sebagai satpam di grup Kingston. Kau bersembunyi di sudut. Hanya melakukan hal-hal licik. Takut bertemu denganku. Sekarang kita sudah bertemu. Kau masih menyombongkan diri tanpa malu. Mungkinkah kau hanya bisa mengandalkan mencuci otak orang bodoh untuk menyelesaikan sesuatu? Kau salah. Organisasi teroris kami mengandalkan taktik untuk menyelesaikan sesuatu. Bantu dia berdiri untukku. Lepaskan aku. Lepaskan Chiyoko. Jika tidak, aku akan membunuh gadismu. Apa yang kau bicarakan? Gadisku. Apakah kau salah paham? Dia dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Tidak ada hubungan. Bagaimana mungkin kau, di grup Qingchen, diam-diam melindunginya? Ya, aku berada di grup Kingston, tapi aku sama sekali tidak melindunginya. Aku menemukan bahwa kau ingin menggunakan grup Kingston. Aku menunggumu datang, agar aku bisa menangkap kalian semua sekaligus. Jika memang begitu, maka aku akan membunuhnya. Hanya untuk menunjukkan padamu. Kau terlalu sombong. Begitukah? Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengancamku. Kau tidak terkecuali. Mungkinkah kau tidak peduli dengan hidup atau matinya? Lakukan. Begitu dia mati, OMG yang kau inginkan akan sepenuhnya di luar jangkauan. Binatang buas, kau benar-benar bajingan kecil? Maju, bunuh dia untukku. Begitu mudah dikalahkan. Ini benar-benar mengecewakan. Sepertinya, aku harus berurusan denganmu sekarang. Begitu lemah. Namun kau berani menantangku. Orang-orangku sudah menanam
1 ton bahan peledak di gedung Hongtu. Jika kau membunuhku, dalam waktu kurang dari 10 menit, kau akan mendengar ledakan besar. Begitukah? Kau sebenarnya begitu kejam. Oleh karena itu Kaisar Naga, selama aku di sini, kau ditakdirkan untuk tidak menjadi pahlawan. Kau harus menyerah padaku dan menaklukkan dunia bersamaku. The film Naik was tahta, translated puncak legendaris. and narrated by Kau M. benar-benar Media. bodoh. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa kau bisa mengendalikan segalanya, bukan? Jika tidak, biar ku berikan kabar buruk lainnya padamu. Operasi teroris di gedung Hongtu. Sudahkah diselesaikan? Sudah diselesaikan. Bagus. Bawa mereka kemari. Pemimpin operasi teroris di gedung Hongtu. Bukankah namanya Sinda? Dan Chiyoko. Mereka dikenal sebagai tangan kanan dan kirimu. Bagaimana kamu tahu? Tuan, pemimpin serangan teroris gedung Hongtu telah ditangkap. Terbunuh. Ya, Sekarang, apakah ada yang tersisa yang bisa mengancamku? Binatang buas, Kaisar Naga, kau dan aku adalah musuh bebuyutan. Kau telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun. Bukankah seharusnya kau sudah menduga hari ini akan tiba? Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Hentikan omong kosong ini. Kau memanfaatkan sampah domestik untuk mendirikan organisasi pengkhianat. Kau menculik adikku dan membunuh ibuku. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan mematahkan setiap 360 tulangmu. Aku akan memukulmu hingga hancur sampai kau mati. Mama, aku telah membalaskan dendammu. Seret mayatnya. Cincang dia. Berikan dia kepada anjing-anjing. ya. Apa? Kamu adalah pahlawan Kaisar Naga. Kau tidak harus mempercayainya. Aku percaya itu. Aku sudah tahu sejak lama bahwa kamu luar biasa. Hanya saja, aku tidak tahu bahwa kamu adalah pahlawan Kaisar Naga. Cukup kau tahu saja. Tapi, pura-pura saja kau tidak pernah bertemu denganku. Mengapa? Karena, aku masih punya misiku sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Kaisar Naga tunggu. Ada hal lain. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin aku katakan padamu. Aku menyukaimu. Aku ingat sebelumnya, saat aku bekerja sebagai satpam di grup Kingston. Kau sepertinya memberitahuku bahwa aku tidak pantas untukmu, mengatakan aku adalah katak yang mencoba memakan daging angsa. Aku minta maaf. Saat itu, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah pahlawan Kaisar Naga. Jadi, kau pikir seorang satpam tidak pantas untukmu? Aku juga berpikir bahwa kau tidak pantas untuk seseorang sepertiku, seorang pahlawan yang berdiri di puncak dunia. Aku benar-benar menyukaimu. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Saat aku melindungimu sebelumnya, aku sudah memberimu kesempatan. Kaulah yang tidak memanfaatkannya. Lupakan semua ini. Aku bukan milikmu. Aku milik legenda.